Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Fisika, Mekanika, dan Kalor akan menjelaskan tentang materi perpindahan kalor. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ananda Dinar Purnama, Ahmad Fauzan Aliwidiatna, Berlian Gulam Ahmed Fadil, Muhammad Adi Nur Zaman, dan Ahmad Mansur Cahyo. Pengertian dari perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas dari suatu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Kalor selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tercapai kesetimbangan termal. Proses ini terjadi secara alami di sekitar kita, seperti air panas yang mendingin di udara, logam yang terasa panas saat dipanaskan, hingga panas matahari yang sampai ke permukaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor, karena di setiap respon bahan terhadap panas sangat dipengaruhi oleh sifat dan struktur dari bahan tersebut. Yang pertama ada struktur atom. Struktur atom menjelaskan bagaimana atom-atom tersusun di dalam suatu bahan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain ketika menerima energi panas. Bahan dengan struktur atom rapat seperti logam lebih mudah mengantarkan panas karena getaran antara atom cepat berpindah. Yang kedua ada ikatan antar molekul. Bahan dengan ikatan kuat seperti logam mengantarkan panas lebih baik dibanding bahan dengan ikatan lemah seperti udara. Dan fase dan bahan padat. Pada zat padat, partikel tersusun rapat dan bergetar di tempatnya. Karena jaraknya sangat dekat, energi panas mudah berpindah dari satu partikel ke partikel lain. Itulah sebabnya logam seperti besi dan tembaga menjadi pengantar panas yang baik. Kemudian cair. Partikel zat cair lebih renggang dan lebih dapat bergerak bebas. Perpindahan panas terjadi melalui konveksi, yaitu gerakan partikel dari daerah panas ke daerah dingin. Contohnya air yang dipanaskan. Kemudian ada gas. Pada gas, jarak antar partikel sangat jauh sehingga perpindahan panas melalui tumbukan partikel sangat lambat. Kalor lebih banyak berpindah melalui konveksi dan radiasi, misalnya pada udara di sekitar api atau panas matahari yang sampai ke bumi. Kemudian bentuk-bentuk perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Perpindahan kalor konduksi adalah perpindahan kalor dari temperatur tinggi ke temperatur rendah pada benda diam, baik benda padat, cair maupun gas. Memperlihatkan satu ujung di suatu besi yang dipanaskan di atas api, yang mula-mula tangan yang memegang besi tidak terasa panas, namun setelah beberapa lama tangan merasakan panas pada ujung yang lain yang tidak diberi api. Hal ini menunjukkan terjadi perpindahan kalor secara konduksi dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Lebih tepatnya yang bertemperatur lebih tinggi ke yang temperaturnya lebih rendah. Di sini konduksi memiliki rumus Q, yaitu kalor per T per satuan waktu sama dengan K A delta T per L. Selanjutnya ada konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas. Rumusnya konveksi yaitu Q atau kalor per T sama dengan H koefisien konveksi dikali luas penampangan kali perbedaan suhu. Dan di bawah itu ada contoh konveksi
massa air. Kemudian radiasi, yaitu ketika perpindahan kalor secara radiasi, yaitu contohnya ketika kulit kita terasa panas saat berada di dekat api unggun karena terkena panas dari api unggun. Juga ketika kulit terasa panas terkena sinar matahari. Perpindahan kalor secara radiasi pengertiannya adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Radiasi di sini dirumuskan sebagai Q per T, kalor dalam persatuan waktu, sama dengan koefisien efisiensitas dikali perbedaan suhu dikali A, yaitu luas penampang, dan T pangkat 4. Perbandingan 3 mekanisme aspek terdiri dari medium, perpindahan partikel, cara terjadi, dan contoh. Dan pertama konduksi pertama, padat dikonveksi menjadi cair atau gas, radiasi tidak perlu medium. Dan yang kedua, konduksi tidak ada, konveksinya ada, radiasinya tidak ada. Dan yang ketiga, cara terjadi konduksinya getaran antar partikel, konveksi aliran massa zat, radiasi gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir contoh dari konduksi yaitu sendok logam panas, dengan konveksinya air mendidih, radiasi panas matahari ke bumi. Kesimpulan, perpindahan kalor merupakan fenomena penting dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi melalui 3 mekanisme utama, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiganya memiliki karakteristik dan contoh penerapan berbeda, namun sama-sama berperan penting dalam berbagai proses maupun teknologi seperti memasak, sistem pendingin, hingga pemanfaatan energi. Pemahaman terhadap mekanisme ini membantu kita merancang sistem energi dan alat yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.